Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, jedar jeder, duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya para pionir? Saya doakan semoga sehat selalu, lancar segala usahanya dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan semoga ya usahanya, pekerjaannya lancar. Nah, oke ya para pionir, sudah 2 hari saya tidak membuat video ya, dan perkembangannya, aduh ini gimana ini ya. Yang paling saya soroti ini ya, yang paling saya soroti ini adalah berita di mana Binance nggak jadi melisting koin Pi. Waduh ya, ini bagaimana ini ya? Padahal kan ya ini kalau saya sih ya, kalau saya sih untuk lebih memantapkan biar lebih afdol gitu ya. Ya memang listing di Binance ya, itu kan bursa terbesar bos di dunia ya. Jadi apa namanya? Padahal kan kemarin kan sempat voting tuh ya si Binance itu dan mendapatkan 80% suara. Kenapa masih ada aja kenapa kok gak jadi gitu ya melistingkan Pi Network, padahal kan votingnya udah menang tuh 80%. Ini nampaknya ada beberapa faktor ya, karena apa namanya, gak mungkin Binance memberikan keputusan sepihak seperti itu ya. Yang pertama, jadi Binance ini menerapkan decentralized listing ya, yang hanya terima proyek yang berjalan di BNB Smart Chain. Ya, masalahnya si Pi Network ini punya blockchain sendiri. Nah, jadi dari segi regulasi dan peraturannya itu udah gak masuk. Ya, itu faktor utamanya. Udah gak masuk. Nah, ya, jadi faktor kedua ini sih desas-desusnya saja ya. Alasan Binance tidak yang melisting Pi Network ini adalah core team tidak transparan ya, melakukan transaksi 4 juta koin dan 80% supply dipegang oleh wallet core team. Nah, itu udah ada bukti rinci-rinciannya ya. Wallet-wallet yang sama setiap tahunnya, apa namanya. Jadi bagaimana ya ini ya? Kalau kita mikir jelek, si Nicholas ini sudah cuan banyak gitu ya. Jadi dengan munculnya P-Domain kemarin ya, habis itu apa namanya, nggak jadi listing di sini ya, jadi kayak macam apa ya. Jadi koin kita gitu ya, apa nih, kita suruh nambang ya, menghasilkan koin ya, sebagian koinnya itu memang sudah diambil tuh sama si Nicholas itu ya kan. Jadi kasarannya seperti itu, dia udah cuan miliaran paling lo ya, paling itu kan desas desusnya saja ya. Cuma di sini saya agak sedikit lemes ya, karena memang semenjak P-Domain muncul, oh gini 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 ya, ini nih awal mula harga Bitcoin itu anjlok ya. Sekarang aja hari Jumat ya, saya membuat video di jam 9 ya, harga Bitcoin itu hampir $1 ke bawah, jadi cuma 1,01 ya, itu dikit lagi udah 0,9 itu ya. Nah, harganya semakin turun ya setelah saya analisis dari mulai kemarin tuh ya, tanggal 14 ya, tanggal 14 gak jadi GCV ya. Dari kejadian gak jadi GCV itu akhirnya dampaknya apa? Banyak para pionir yang kecewa ya, yang mengikuti GCV. Akhirnya ya mereka wis gak kelamaan, gak hal hold ya, kita mau lebaran akhirnya apa? Pleng, banyak yang jual bos ya. Nah, itu awal mulanya koin Pi gak naik-naik ya. Jadi dulu kemarin itu ya, sebelum tanggal 14 koin Pi itu masih menyentuh di 1,8, 1,9 ya. Tapi setelah tanggal 14 bleset nggak jadi GCV ya. Akhirnya ya para pionir GCV itu kan antri dah menjual koin-koinnya bos. Ya, semakin banyak yang menjual, turun deh. Nah, tambah turun lagi semenjak ada P-Domain situ ya kan. Lelang domain nih gue. Ya, yang dimana lelang itu ya nggak bisa langsung jadi duit lah, kasarannya seperti itu. Justru itu hanya untuk jenjang masa depan. Kita harus nunggu lagi gitu ya. Dengan analisa-analisa bla 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 gitu ya. Jadi sebagian banyak pionir sudah banyak nih ya yang kecewa
ya kecewa dengan harapannya sendiri ya kan. Aslinya kan kalau kita nggak ngikutin GCV ya, kita nggak ngikutin GCV, kita ngikutin arusnya gitu ya, nggak memaksakan ya. Aslinya kemarin kan sudah banyak yang jackpot ya, ketika Bitcoin sudah tembus di $2 lebih ya, sekitar hampir 60.000. Nah itu di situ udah banyak yang jackpot, udah banyak yang puluhan juta. Tapi berhubung Anda ya ngikutin GCV, berharap yang lebih-lebih, akhirnya melewatkan momen itu. Gak nyesek gimana ya, misalkan Anda pengikut GCV, punya koin yang sudah tersedia di wallet, nggak kekunci ya, punya koin 500 bahkan 1000, Anda hold, Anda tahan hanya untuk belani GCV. Nah ya, 500 koin dikalikan 60.000 berapa bos ya? Ya 30 juta ya, 5 kali 6 30 atau berapa? Ya. Nah itu pasti sangat nyesek sekali ya, nyesek sekali ya. Jadi makanya itulah, tapi ya sudahlah, semuanya sudah sudah berlalu. Dan sekarang koin Pi ini sudah, aduh ini bisa-bisa 0, lagi nih, akan turun ke setelan pabrik ya. Jadi bagi kemarin yang serok ya di angka 1,2. Nah ini lagi ketar-ketir nih 1,2 1,3 ya, harus ketar-ketirnya gimana ya. Kalau uang dingin yang dipakai ya gak masalah. Kalau ketar-ketir ini, kalau uang uang panas ya, uang panas itu dalam artian uang buat kebutuhan pokok dipakai buat serok di Bitcoin ya, lumayan bos ketar-ketir ya. Ya jadi dari saya, ini koinnya ini bisa-bisa 0, lagi nih ya. Ayo komen-komen di bawah ya para pionir, kalian bakalan serok di harga berapa, di 0,3 lagi kah? Kemarin tuh banyak yang jackpot beneran, rezeki itu ya. Kemarin kan sempat di 0,4 0,5 ya, itu ada yang modal 20 juta serok langsung 20 juta ya, dalam waktu seminggu. Populer kan, naik harga di $2, untung 75 juta. Wih, gila duit tok itu ya. Oke, jadi semuanya kita banyak belajar lah ya. Kita ambil saja hikmahnya, kita ambil saja banyak pelajarannya. Karena memang menurut saya untuk mencapai GCV itu sulit ya, maksudnya sulit itu masih sangat lama ya. Si Nicholas saja sampai memunculkan domain lelang domain untuk melambungkan harga Pi Network ya. Jadi apalagi ini ya, ketika open network, open mainnet itu apapun itu namanya, minta langsung harga GCV ya gak bisa ya. Si Nicholas saja harus berbagai macam mengeluarkan ya varian-varian ya, aduh ya, revolusi baru agar harga Pi ini bisa naik nanti ke depannya. So sekian lah ya. Aduh, koinnya tambah anjlok bos. Tunggu di 0,2 serok deh.